lihat ini wajah yang cantik sama yang tampan tidak apa-apa. Ya buka aja dulu seperti ini. Oke. Jadi karena semua hadir ya? Hadir. Oke, bagus. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan doa belajar. Silakan berdiri dan mengambil sikap mustika. Om Swastiastu. Om Awijam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tad Astu Astu Swa. Om Purwajato Brahmano Brahmacari Dharma Wasanas Apa Sodra Ista Tasma Jatan Brahmana Brahma Istam Dewasa Sarwa Amarta Sakama Om Santi 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 Om. Oke, jadi pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang beberapa hal. Jadi sebelum lanjut ke pelajaran, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu karena kita berada pada situasi COVID seperti ini. Jadi Ibu minta kepada kalian agar senantiasa menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Jadi Ibu sudah salut ya melihat kalian. Satu, kalian sudah mengikuti aturan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker. Tentunya tadi juga sudah Ibu siapkan pencuci tangannya di depan ya. Jadi semua bercuci tangan. Begitu masuk di ruangan ini semua sudah dalam keadaan bersih, sehat dan tentunya semangat. Oke, untuk itu Ibu akan tampilkan slideshow ya, sudah ada di papan tulis. Jadi ada beberapa hal yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi tentunya yang pertama itu anak-anak harus bisa membedakan ya, membedakan susila dengan asusila. Yang kedua itu adalah menjelaskan ya, menjelaskan tentang Wedawakya Sarasa Muscada 2 ya. Gitu. Jadi kemudian yang ketiga itu siswa atau kalian ini harus mampu memahami ya pengertian tentang Sabta Timira. Kemudian yang keempat itu adalah kalian harus mampu menyebutkan ya bagian-bagian dari Sabta Timira. Jadi harus ada 4 yang harus kalian pahami. Jadi masalah contoh Sabta Timira itu nanti ya. Ya, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu akan berikan persepsi. Jadi perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di slideshow yang sudah kelihatan di papan tulis ya. Oke. Perhatikan baik-baik, silakan diamati ya. Sudah ada pemahaman terlintas sedikit? Sudah. Siapa yang mau kasih pendapat dulu? Saya Pak. Oke, dia ya seperti biasa pasti dia. Ya, silakan dia. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan memberikan pendapat pada gambar yang ada di depan. Itu pada bagian Sabta Timira itu adalah bagian pertama, yaitu surupa, artinya mabuk karena ketampanan atau kecantikan. Yang di sebelah kanan itu wajahnya padahal sudah cantik, tapi dia tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jadi dia mengubah wajahnya dengan menggunakan operasi plastik. Jadi menurut saya orang ini tidak bersyukur apa yang diberikan kepada Tuhan, padahal itu sudah sempurna di mata Tuhan, tapi menurut dia itu tidak sempurna. Oke, kasih aku ya bagus ya. Persepsi awal bagus ya. Perhatikan sudah ada tanda panah di sini. Mungkin ada yang lain mau
bagus tampilnya seperti ini ya, yang biasa yang ya. Oke, jadi bagus ya pendapat kalian, hasil pengamatan kalian tentang gambar ini sudah luar biasa. Tapi sebelum itu, Ibu bakal kasih satu gambar lagi ya sebelum kita lanjut ke materi. Oke, perhatikan. Iya, ada gambar mobil. Ya, silakan. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar yang disampaikan ini? Siapa? Oh iya, Fani. Silakan Fani. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Fani Sana Devi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya terhadap gambar yang ada di depan, yaitu terlihat sebuah mobil yang dalam keadaan penyok. Saya pernah melihat gambar tersebut di jalan saat saya ke pasar kayu, dan saya memperhatikan mobil tersebut. Sepertinya seorang pengendara yang menaiki mobil tersebut sedang tidak konsentrasi atau dalam keadaan yang tidak terkendali, sehingga mobil tersebut kecelakaan dan menyebabkan terjadi penyok-penyok pada mobil tersebut. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Coba saya yang sering kami yang bicara. Yang laki-laki coba kasih pendapat sedikit tentang gambar ini. Mungkin Bagas ya. Bagas pernah lihat nggak? Oh pernah. Di mana? Di Palu. Berarti sering jalan-jalan ke Palu ya. Tapi sekarang jangan, nggak boleh. Ya, dilarang melakukan perjalanan jauh. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Coba Wahyu, pernah nggak lihat gambar ini? Yang model seperti ini. Nah, sama persis. Sama persis ya. Oke, siapa lagi yang pernah lihat kendaraan? Tidak semestinya hanya mobil, motor mungkin. Pernah lihat motor rusak? Atau pernah melihat langsung terjadinya sebuah kecelakaan? Nah, berarti semua pernah ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ya ada mobil yang seperti ini selain karena tidak konsentrasi sopirnya, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga menyebabkan sopir itu sampai tidak konsentrasi ya? Remblong dalam keadaan tidak sadar
slideshow. Silakan. Ibu minta pemainnya ya, berikan pendapatnya tentang sabta Timira. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan pengertian tentang sabta Timira. Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sabta yang berarti 7 dan Timira yang berarti kegelapan atau kematikan. Jadi sabta Timira artinya adalah 7 kematikan atau kegelapan yang ada di dalam diri manusia. Oke, bagus sekali ya. Jadi kayaknya pemain ini sudah belajar awal dia. Ya, belajar di awal dia, karena begitu saya tanya dia sudah mampu menjelaskan, mampu memaparkan ya. Inilah yang saya minta. Jadi ketika kita belajar bukan guru ya, tetapi kalian yang menjadi senternya tempat itu belajar ya, bukan melatih guru harus menjelaskan. Dan itu bagus sekali ya. Jadi anak-anak sudah berpikir kritis sebelum guru menjelaskan, ya sudah paham duluan dengan membaca buku yang sudah dibagikan oleh guru ya. Itu bagus. Jadi saya minta semua siswa harus critical thinking. Jadi harus berusaha berpikir kritis. Ya itu oke, bagus. Kemudian yang berikutnya, perhatikan ya. Jadi di sini ibu buatkan slideshow sudah ada gambar pemainnya. Nah, di situ ada kata sabta Timira di tengahnya. Kemudian di sampingnya itu pembagiannya ya. Oke, jadi ibu akan sebutkan saja bagiannya apa, karena sebentar ibu akan bentuk kelompok untuk membahas dari masing-masing bagian tersebut. Ibu ingin tahu bagaimana sih pendapat kalian mengenai setiap bagian dari sabta Timira. Oke, jadi bagian dari sabta Timira itu ada 7. Jadi sabta Timira adalah 7 kegelapan yang menguasai diri manusia. Yang pertama itu serupa, mabuk karena kecantikan atau ketampanan ya. Kemudian yang kedua dana, mabuk karena kekayaan. Ketiga guna, mabuk karena kepandaian. Dan yang keempat kulina, mabuk karena keturunan. Kemudian yang keempat kelima Yohana, itu mabuk karena keremajaan, karena masa muda. Yang keenam Surah, mabuk karena minuman keras. Ya, yang terakhir itu adalah kasuhan, mabuk karena keberanian. Oke, ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya, supaya semuanya aktif. Jadi ibu minta nanti agar memberikan pendapatnya, tulis di buku pendapatnya, di situ baru kalian tampilkan ya. Oke, jadi ibu bagikan ya seperti biasa ya. Kelompok 1 itu Dea Damayati menjadi ketua kelompoknya. Silakan nanti diskusikan itu masalah silakan lihat ini slideshow ya, tayangan slideshow. Oke, silakan Dea Damayati. Di sana dia membahas tentang surupa dan dana. Ya. Kemudian kelompoknya kami ya, yang kedua. Ini ya, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 itu membahas tentang guna dan kulina. Kemudian kelompok 3 membahas tentang Yowana, Surah, dan Kasuran. Apa yang harus kalian bahas? Itu adalah mulai dari pengertiannya, mulai dari bagaimana cara memanfaatkan surah, dana, guna, kulina, Yowana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dibahas. Ibu kasih waktu kira-kira 20 menit. 20 menit itu waktunya. Saya rasa setiap kelompok sudah selesai berdiskusi, sudah menghasilkan beberapa pemahaman di situ ya. Jadi saya minta mungkin
kelompok 1 yang duluan tampil ya, silakan Ibu Kasih. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagian-bagian dari Sabta Timira, yaitu Surupa dan Dana. Pengertiannya akan dibacakan oleh Kade Ayu Setiawati. Surupa yaitu gelap karena kecantikan atau ketampanan, dan Dana yaitu gelap karena kekayaan. Dan saya akan memberitahukan manfaat dari Surupa, yaitu mabuk karena kecantikan atau ketampanan. Seperti gambar yang sudah tadi terlihat, menurut saya, kalau misalnya sudah diberikan apa yang diberikan kepada diri sang yang dewasa, patutnya kita bersyukur akan semua kenikmatan yang diberikan kepada diri sang yang dewasa. Lalu kalau misalnya ada yang ingin melakukan operasi plastik, ya kalau misalnya itu berhasil, kalau enggak, itu kan merugikan diri kita sendiri. Kalau juga terlalu cantik, juga itu kan ada dampak negatifnya. Karena apa? Karena mengundang nafsu laki-laki untuk melakukan perbuatan yang negatif kepada kita. Jadi terima apa yang diberikan kepada diri sang yang dewasa, karena di mata diri sang yang dewasa kita itu paling sempurna. Dan saya di sini sebagai menjelaskan tentang Surupa Dana, yaitu mabuk karena kekayaan. Setidaknya jika kita memiliki banyak harta, tidak semua harta kita manfaatkan untuk diri sendiri. Setidaknya setengah harta tersebut kita sumbangkan kepada orang yang tidak mampu. Contohnya di dunia ini setidaknya ada 50% orang yang tidak berkecukupan. Setidaknya kita membagi setengah harta tersebut. Apa sih susahnya membagi harta tersebut? Jika kita dapat membagi harta tersebut, kita juga mendapat pahala yang baik. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kami sebagai seorang siswa juga perlu banyak belajar. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Bagus ya. Jadi kelompok 1 tadi yang mendapatkan. Jadi saya minta sebentar kalau kelompok 2 tampil, hendaknya berikan kesempatan kelompok lain bertanya. Silakan kelompok 2. Pertama-tama kami ucapkan salam mengenal umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menjabarkan atau menjelaskan tentang pengertian dan pemanfaatan bagian-bagian dari Sabta Timira, yaitu guna dan kulina. Saya Fani Devi dan Purnayani serta Putrita Sumana. Putrita Sumana akan menjelaskan pengertian tentang guna dan kulina. Guna artinya mabuk karena kepandaian, dan kulina artinya mabuk karena keturunan. Saya akan menjelaskan tentang manfaat kulina. Jika misalnya kita menjadi seorang anak dari penjabat, gunakanlah jabatan ayahmu untuk berbuat sesuatu, misalnya untuk kita membangun rumah untuk orang-orang yang tidak mampu, memberikan sumbangan, memberikan sembako untuk orang-orang yang kurang mampu, dan memberikan dana untuk membangun sekolah-sekolah. Dan saya Fani Devi akan menjelaskan pemanfaatan dari guna. Guna yaitu mampu karena kepandaian. Misalnya kita adalah seorang yang pandai. Apa sih susahnya kita untuk membagi kepandaian kita kepada orang-orang yang kurang dalam kepandaiannya? Misalnya kita mengajar mereka tentang sesuatu yang tidak mereka pahami. Misalnya teman kita itu tidak terlalu pandai dalam pembelajaran matematika, sedangkan kita sendiri bisa dalam belajar itu. Kenapa tidak kita bantu dia dengan
Misalkan saya memiliki uang yang lebih dan pada saat masa COVID sekarang, maka saya akan menyumbangkannya dalam bentuk sembako. Misalkan seperti beras atau makanan pokok kepada orang yang sedang membutuhkan. Terima kasih. Iya, gimana ya? Cukup ya? Ya, puas ya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Ya, tahun depan sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian hampir setiap kelompok juga sudah bertanya ya, sudah membahas tentang bagian-bagian dari Sabta Timira. Saya rasa sudah jelas. Mungkin dari penjelasan, dari penampilan teman-teman kalian, ada yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lukmanayani. Saya akan menyimpulkan tentang Sabta Timira. Sabta Timira artinya Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sabta dan Timira. Sabta artinya 7 dan Timira artinya kemabukan atau kegelapan. Jadi Sabta Timira artinya adalah mabuk atau kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagiannya yaitu misalnya serupa, dana, guna, kulina, yohana, surah dan kasuran. Oke, makasih. Jadi udah ada teman kalian menyimpulkan ya materi pembelajaran kali ini, tapi ibu guru harus memberikan penguatan. Jadi kegiatan pembelajaran kali ini dapat ibu simpulkan yaitu tentang susila. Susila itu adalah perbuatan baik, asusila adalah perbuatan buruk. Kemudian kita lahir ke dunia menjadi manusia. Yang berikutnya itu kita pahami tentang Sabta Timira. Oh, Sabta Timira itu adalah 7 kegelapan yang menguasai diri manusia. Ya, kemudian mampu juga menyebutkan bagian-bagiannya. Jadi saya rasa semua siswa sudah mampu menguasai pembelajaran kali ini. Jadi sebelum ibu tutup, ibu akan berikan LKPD ya. Jadi LKPD itu wajib nanti kalian jawab. Jadi kalian jawab di rumah ya, nanti di pertemuan berikutnya baru kalian kumpul. Jadi kalaupun ada yang tidak dipahami, boleh kalian lihat-lihat di sini ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silakan dilihat ya. Ya, jadi semua sudah dapat ya? Sudah. Ya, kira-kira ada soal yang tidak dipahami tidak di situ? Iya, silakan yang mana? Soal nomor 5. Oh iya, soal nomor 5 ya. Jadi di soal nomor 5 itu kalian diminta untuk menjelaskan ya masing-masing bagian dari Sabta Timira. Ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di sana ada ibu berikan tentang keterampilan ya. Perhatikan, ada di lembar terakhir, bukan lembar terakhir di sana ada ibu cantumkan satu soal keterampilan yaitu tentang melafalkan Wedawakya yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kalian berusaha di rumah hafalkan dulu beserta dengan artinya. Nanti kalau sudah siap, barulah kalian hafalkan pada saat pertemuan berikutnya. Jadi kriteria yang akan ibu nilai pun sudah ada di sana ya. Bagaimana penampilan kalian, kebenaran sloka yang kalian ucapkan, kebenaran arti, serta waktunya pada saat tampil di depan. Itu ya. Jadi meminta belajar yang baik di rumah. Kemudian pokok bahasan kita yang selanjutnya itu adalah membahas tentang contoh-contoh. Contoh-contoh tentang Sabta Timira. Ya, jadi silakan dari buku yang sudah ibu bagikan pelajari halaman berikutnya, itu dari halaman 19
sampai halaman 26.